Kajul sampai nggak tahan ya. Sebenarnya sih udah berapa kali nih kesini nih, dan udah kenal juga sama owner di sini nih. Nah cuman di Kajul akhirnya mesen menu baru nih. Menu baru Kajul mesen, maksudnya biasanya taichan dulu tuh. Taichan dulu kan bosan ya. Taichan dulu bosan ya. Ini namanya bento nih, bentonya Rasa Food. Kita cobain nih. Bismillahirrahmanirrahim. But the best. Nanti habis ini kita interview ownernya, oke? Biar tahu perjuangannya mereka di sini nih, dari nol sampai sekarang. Yuk ikutin terus ya. Makan dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nih, Kajul akhirnya bisa berkesempatan ngobrol langsung sama ownernya Rasa Food nih. Di sini ada Aku Aisyah. oh iya, Neng Aisyah sama Abang Raffi. Abang Raffi. Ini mereka nih ternyata punya kisah cerita yang seru banget ngejalanin Rasa Food yang udah berapa tahun? Hampir Jalan 5. Jalan 5 tahun, waduh, gokil. Sorry, sebelumnya gue mau nanya nih buat Raffi sama Aisyah nih. Kenapa sih kalian memutuskan menjalani bisnis ini? Kalian berdua couple kan ya? Couple. Seru nih. Kita pengen tahu nih ceritanya teman-teman nih. Awalnya gimana sih? Coba kamu ceritain dulu dong. Ceritain dong. Awalnya sih sebenarnya aku lulus kuliah. Oke. Kuliah aku cari kerjaan, kebetulan pada saat itu aku lulus kuliah itu pas masa Covid. Sedangkan masa Covid itu kan lagi PHK besar-besaran kan, dan perusahaan ngurang-ngurangin karyawan. Situ susah tuh masuk buat kerja gitu. Akhirnya aku cerita sama pacarku ini, dia juga kayak seringan interview segala macem gitu, nggak masuk tetep. Sampai akhirnya dia ada ide kayak apa kita buat usaha aja ya, dia bilang kayak gitu. Gitu. Berarti kalian berdua nih kuliah Kuliah. dua-duanya. S1. Alhamdulillahnya. Sarjana teman-teman. Enggak, sorry, kalau boleh tahu Aisyah, boleh di-mention nggak kampusnya? Universitas Nasional. Universitas Nasional. Kalau Bang Raffi di mana? Kalau saya kebetulan di Interstudy. Interstudy. Ngambil Jurusan broadcast. waduh. Udahan dulu teman-teman, ada anak broadcast. Waduh. Enggak dong, santai. Enjoy. Kajul ngeri nih, ada anak broadcast beneran nih. Nah, kuliah S1, terus dari awal ngejalanin bisnis ini berdua. Ya. Maksudnya sempat kerja kantoran nggak sebelumnya? Kalau sebelumnya sih kita sempat udah after kita SMK kebetulan masuk kerja. Oh, kejuruan. Wah, Tapi tuh pas enaknya tuh. abis lulus bener-bener kayak ya kebetulan hopeless sih lebih tepatnya gitu. Hopeless. Gue pada saat itu kayak bingung gitu. Wah, gila. Waktu itu umur kamu berapa ya? Umur aku 22, berarti 21, 22. Sedangkan gue tuh kalau nggak salah udah mau menginjak di angka 25 kebetulan. Nah, gue bingung tuh putar otak, maksud gue kayak jadi cewek gue udah umur segini, dan gue sempat bantu dia juga buat nyari kerjaan gitu, dan susah itu pada saat itu gitu kan, kayak ini gue harus ngapain gitu kan. Ya tiba-tiba kepikiran aja pas lagi di jalan bawa motor, kebetulan pada saat itu kayak kita usaha kali, asik kali ya gitu. Sampai akhirnya gue ngomong ke dia kayak ya alhamdulillahnya sih ada aja tuh jalannya tuh gitu. Umurnya berarti sekarang berapa nih teman-teman? Tadi bilang 20 sekian. Kalau sekarang jadi umurnya kalau Aisyah? Kalau aku sekarang itu 24 jalan 25. Kalau gue kebetulan 28 lagi. Malu gue. Gak beda jauh sama Kajul. Aduh. Jauh teman-teman nih, masih pada muda-muda nih. Nah, kuliah terus tiba-tiba sarjana buka dagangan kayak gini, buka usaha kayak gini. Ya gue bukannya mengecilkan ya. Tanggapan orang tua gimana tuh? Nyekolahin kalian sampai jenjang perguruan tinggi S1. Terus kan biasanya kan kalau orang tua, ya kalau orang tua gue gitu, orang tua zaman dulu kan pengennya kan karirnya di kantoran gitu atau kayak gimana gitu. Awal-awal kan kita kan bingung kan, pas dia ngomong buat
usaha, aku bingung tuh berdua kayak kita cuma lulusan, padahal pada saat itu dia masih kuliah mana. Nah, terus aku baru lulus gitu, aku mikir kayak ini gimana dapat modal ya kan. Terus akhirnya aku beraniin diri buat ngomong ke mamaku gitu. Mamaku pertamanya awal-awalnya tuh sempet kayak, kamu yakin buat buka usaha, apalagi aku pacaran sama Raffi itu kebetulan baru 2 tahun. Jalan lah ya, jalan 2 tahun. Iya, jalan 2 tahun gitu. Bener-bener kayak baru, terus tiba-tiba mau rintis usaha bareng, gimana nggak negatif thinking tuh mamaku kan. Kayak takutnya bisa berhenti di tengah jalan. Iya, di tengah jalan atau gimana. Atau mungkin di awal. Iya. Terus pertamanya si Raffi sih yang benar-benar kayak dia pertamanya tuh bikin kayak enroll, dia nunjukin kalau dia tuh beneran punya produk loh, kayak istilahnya tuh presentasi ke mamaku. Yes. Walaupun bentuknya bukan presentasi tapi kayak Bikin apa, sorry? enroll. Ekroll. Nah, kebetulan pada saat bukan pada saat itu memang udah lama juga ya Om ya. Gue tuh suka banget sama. Jangan Om dong, Kak. Oh iya, sorry Kak Jul, maaf Kak Jul. Iya. Lanjut. Kebetulan emang suka banget sih sama restoran kuning lah, kita nggak bisa nyebut lah ya. Oke. Restoran kuning itu kayak, gua cinta banget gitu dengan si dia punya egg roll dan for the first time pada saat itu masuk ke bulan Ramadan ya kalau nggak salah ya, bulan Ramadan. Gue bingung nih posisinya kayak, aduh nyari takjil apa ya? Karena bingung juga gitu. Dan pada saat itu kebetulan di daerah Kakao ada si restoran kuning itu tuh Kak tuh. Oh, Kakao Cilandak nih. Oke. Anda belilah. Nah kebetulan seumur hidup gua selama gua beli dari restoran kuning itu belum pernah tuh yang nyobain yang namanya katsunya dia punya. Oke. Gua cobain lah tuh, gua beli segala macam. Kok enak banget di katsunya anjir, gitu kayak gua kaget gitu gua sampai bingung kayak ini yang bikin manusia tuh bukan gitu. Serius, maksudnya kayak enak banget gitu loh. Ya. Enak banget. Nah sampai pada saat itu kayak gue kepikiran tuh sepanjang jalan tuh, apa ya cara bikinnya ya? Udahlah, gue coba buat nge-scroll dari browser, YouTube segala macem, gue cari segala macem, sambil gue improvisasi lagi dari seasoning segala macamnya. Dan alhamdulillah pas begitu presentasi pertama kali ke orang tua kamu ya, itu langsung dapat approval dari orang tua. Langsung diizinin tuh dari situ tuh buat Iya. langsung diizinin, kurang-kurang apa disupport lah kasarnya gitulah ya. Ada lampu hijau lah. Ada lampu hijau. Masya Allah. Terus jalan bertahan 5 tahun itu kan susah ya? Ya. Karena jujur gue sendiri pengusaha juga gitu, pedagang juga. Apalagi nih retail, gue pernah coba buka retail ya, gue sempat cerita kan waktu itu kan di era pandemi itu ya agak-agak susah, biasa main gebugan gitu ya. Nah, kalian ini ada cerita nggak suka dukanya tuh dari awal 5 tahun itu? Dari awal buka di sini? Kebetulan ini tempat ketiga. Oh, ketiga, oke. Ya, jadi kita pertama itu ada di food courtnya Cuci Steam di depan Villa Cendana. Oh, dekat sini ya. Dekat sini. Iya, Oke, masih oke. di jalur West Supratman. Ya. Di situ udah mau 2 Kampung tahun. Hutan Pondok Ranji. Ya. Nah, biar gampang. WRI Supratman kadang-kadang orang nggak tahu. Nggak tahu, ya. Taunya Kampung Hutan Pondok Ranji. Nah, Ya dari situ udah berjalan hampir udah 2 tahun lebih ya nggak? 2 tahun. Kurang lebih lah. Iya, 2 tahunan. Nah kan aku kan aku ibaratnya yang balik lagi nih, aku modal kan berarti kan minta sama mama nih ibaratnya, bukan minta. dipinjemin ya, dimodalin lah kasarnya, Iya, dipinjemin ya. dimodalin. Terus akhirnya kita setiap bulannya tuh selama 2 tahun nyicil tuh sedikit. Nyetor terus lah ya, Terus tanda setiap tanggung jawab lah bulannya, ya, iya. ya. Walaupun entah itu sedikit atau banyak, yang penting nyetor lah ibaratnya gitu. Iya. Nah pas mau setelah 2 tahun itu udah mau lunas nih ceritanya modelnya gitu, tiba-tiba kita dipindahin, dibuang gitu aja, disuruh diusir lah kasarnya. Oke, sama yang punya tempat gitu. Sama yang Jadi punya tempat. jadi intinya coba gue persingkat, nyewa tempat sebelumnya bukan di sini, di dekat Villa Cendana, lagi enak-enak running, udah mulai banyak Oh, yang itu tahu, mantap banget sih. udah mulai mau terbang, Iya, betul. bahkan udah mungkin terbang tipis-tipis, tiba-tiba langsung entah kenapa di-cut. Iya, iya. Bener. Wah, itu parah itu. Maksudnya nyari
Tapi bukan ke sini kan sebelumnya, abis dari sana? Belum, bukan di sini. Di, Oke. nah, tempat keduanya itu kebetulan kita di daerah Haji ya pada saat itu ya. Oh, Jakarta Selatan situ dekat radio, ke arah radio dalam, apa arteri Pondok Indah, PIM ya. Lebih tepatnya di mana sih namanya itu tikungan S yang arah ITS Fatmawati. Oh, iya. Paham lah. Itu gila sih. Seharusnya tempatnya lebih proper ya secara kejakselan era zaman sekarang gitu ya, Haji Nawawi sih gitu ya. harusnya, dibanding ya. di sini di Tangsel gitu ya. Sih harusnya tuh. ya. Dari segi bukan marketing ya, pasar atau apa ya, peminatnya mungkin lebih enak kali ya dengan vibes yang Jaksel katanya. Iya. Pada saat itu lagi happening banget Japanese food Iya, kebetulan iya, gitu iya, kan. iya, iya. Ya kayak gitu-gitu loh Om lah. Sampai akhirnya ya kita nggak bisa bertahan lama lah. Untuk Intinya omset nggak sebagus di sini lah, nggak sebagus yang di sebelumnya ya, Jauh, yang di dekat Villa Cendana itu ya. jauh. Itu sorry boleh tahu, yang di awal buka di Villa Cendana tahun berapa tadi gue lupa mention tahu. 2021 pindah ke Haji Nawawi 2023 ya. 2023 betul. Masih tahun kemarin lah. Masih tahun kemarin. Berarti terus dari sana ke sini baru banget ya? Kita baru 5 bulanan. Baru 5 Iya. bulanan tapi yang ya ini baru 5 bulan teman-teman, cuman tadi Kak Jul mau sate taichan aja udah habis. Aduh. Waduh, alhamdulillah ramai banget nih, alhamdulillah nih. Berarti di radio dalam bener-bener berapa bulan dapat di sana atau berapa tahun? Enggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun sih, kurang. Sebulan lebih dikit. Iya, sebulan. Oh, nggak nyampe 2 bulan juga. Karena langsung mapping, sepi, langsung gulung tikar gitu, tutup gitu ya. Kecelakaan. Innalillahi. Oh, sempat kecelakaan. Kecelakaan. Motor, mobil, Motor. Kita berdua langsung. itu boleh diceritain nggak tuh gimana tuh? Wah, gile. Gokil juga nih. Mana ya? Ya intinya kita tuh berdua udah hopeless lah ketika pas dapat tempat di Haji Nawawi itu. Omset juga punya omset kacau lah, buat makan kita sehari-hari aja kita tuh Nggak nutup ya? kadang masih mikir. Oke. Mikir gitu, maksudnya kayak daripada kita pakai untuk makan di luar, ya mending kita buat puterin modal lagi karena benar-benar sepi itu pada saat Sampai itu ya. segitunya ya. Kalaupun memang lagi rame pun cuma paling kayak yang pernah kita yang dari Tangsel bela-belain datang ke sana. Terus sampai dari situ gue coba buat deep talk lah sama dia kayak gue kayaknya nggak bisa nih bertahan di sini terus nih. Iya. Kayak gue udah punya feeling bahwasanya kalau kita lanjutin terus yang ada nggak nutup dan yang ada malah kita jadi gulung tikar, ini mau gimana solusinya? Iya. Kita harus cari win-win solutionnya gitu. Berat Sampai banget ya. akhirnya pada saat itu ya agak drama dikit lah ya, sampai nangis gua bahkan ke dia ngomong kayak udah nggak kuat, gua bilang gitu. Ini gua udah nggak kuat di sini gitu. Ya akhirnya berjalannya waktu, alhamdulillah dia mengerti keadaannya. Akhirnya kita mencoba untuk mencari tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada saat itu kita juga minta masukan juga sih dari beberapa teman-teman Hungry Friends ya. Kita punya slogan. Jadi untuk apa customer kita itu namanya Hungry Friends. Weh, Hungry Friends, Hungry asik. Berarti Kak Jo juga salah satu Hungry Friends Ya. nih. Tapi boleh dicek ya, ini bukan masalah promo atau gimana. Sering nggak gua kesini? Wah, Iya, sering. oke aja. Dari stranger nih jadi deket segala macam. Gila nih suhu nih. Udah cukup ceritain gue kan lagi ditanya. Lanjut. Oke. Itu terus akhirnya mungkin lu galau jadi kecelakaan atau gimana tuh? Ngeblank atau gimana bisa sampai tabrakan apa jatuh sih dari motor? Bingung juga nih, agak-agak ada sedikit horror juga sih ceritanya ya. Ada mistisnya maksudnya? Mistis, Oh, benar-benar oke. mistis. Mungkin orang di luar sana agak nggak percaya, tapi kebetulan gue juga salah satu orang yang agak nggak percaya pada saat itu ya. Maksudnya dengan kejadian-kejadian tersebut, apalagi dengar cerita dari orang gitu, Iya, agak iya, impossible gitu kan. Sampai akhirnya kita ngerasain tuh ada satu tempat yang kita coba buat survei dan sebenarnya gue agak sedikit tertarik juga sama nih tempat, Oke. tapi kebetulan si Aisyahnya ini kurang ya. Feeling nggak enak gitu ya. Kurang ya. Daerah mana tuh kalau boleh tahu? Jombang. Oh, Jombang Sudimara. Kita pokoknya waktu itu dapet referensi dari teman-teman Hungry Friends itu carinya di daerah dekat-dekat Ciputat Pamulang aja Kak, karena Oke. kebetulan pada saat itu rame Lagi mungkin, rame, ya, lagi ya, rame-ramenya gitu kan. Udah lah kita coba ombak buat nyari-nyari ke tempat di sana lah.
And then gimana ya ceritanya? Coba deh, kamu deh ceritain deh. Dia yang tahu detail. Ini kejadiannya siang, pagi, siang menuju sore. Iya. Mau karena gue juga banyak temen di daerah Jombang nih. Jombangnya mananya nih? Sudimara lewatin? Di Gacuan yang bagus sekarang. Oh, Kalau deket sekarang- tanah tinggal situ. Iya, betul, tanah tinggal. Ya, ya. Ada penyewaan futsal. Super Soccer apa apalah. Oke. Anak-anak situ kan Penyewaan. tahu lah. Oke, sekarang lagi dibangun sama BUMN itu kan? Tahu lagi. Oh, udah lama nggak lewat situ ya? Oke, lanjut. Trauma lewat situ. Oh, trauma lewat situ, oke. Jadi ceritanya pada saat itu direkomendasiin nih satu tempat nih ceritanya sama teman kita gitu. Kita survei lah sama temennya ini. Terus lihat di tempatnya bagus nih, oke. Belakangnya juga apa namanya tempat futsal kan, kayak Oke. banyak yang nyewa, apalagi Iya, Sabtu iya, Minggu iya. rame deh segala macam. Cuman aku tuh masih kayak kurang nih kayak tempatnya depan tuh lapangan kosong ya kata Ada pohon beringin gede. ditutupin tembok. Lebih ke kayak ke kebun-kebun gitu sih. Kebun. Oke. Kosong lah. Iya. Terus dari situ kita masuk ke dalam futsalnya minta kunci kan, kunci segala Buat macam. ngeliat Ngecek ya, Dalamnya. buat dalam. Survei lah. Ini itu. Tuh. Iya. Dari harga udah cocok banget nih. Terus pas dilihat dalamnya, aku kurang sukanya karena airnya, sumber air kita buat cucinya itu adanya di depan, Oh. bukan di dalam. Area dagangnya, ya. Jadi harus ribet angkat segala macamnya. Terus kita lagi ceritanya kita lagi kudep-kudep dalamnya lah, ibaratnya kayak lihat sana sininya lah pojok-pojoknya. Kita masuk pintu kan, pintu udah di dalam. Terus pas kita mau keluar pintu, itu pintu cuma dua, tapi yang dibuka cuma satu pintu. Oke. Kita keluar dari pintu yang itu juga, tiba-tiba di bawah pintunya itu ada Ada apa? Buku Yasin. Buku Yasin. Dan kita nggak ngeh posisinya pada saat itu. Maksudnya ketika kita buka, logikanya ya, ini ceritanya buku lah ya. Kalaupun memang dia jatuh dari depan pintu harusnya plek gitu Iya. ya. Tapi and then kita masuk dari ruangan tersebut gitu, kayak kita nggak dengar suara benda jatuh, atau kalaupun memang kita ngelangkah gitu harusnya kita ngelihat lah itu Betul, ada betul, Yasin gitu. betul, Nggak betul, mungkin betul, kita Mungkin kita betul, langkahin betul, juga. betul. Itu sadarnya pas kita mau keluar dari tempat itu. Berarti dilangkahin tapi nggak ketahuan gitu mungkin ya, Iya, gitu Sempet ya. kelangkah kayaknya, Mungkin ya, nggak gitu ya. tahu deh, Oke, ya. oke. Dari situ kebetulan kita ngajak temen juga, temen udah sempet kayak Kita ngomong, lelucon. lelucon kayak, bang ini dulu tuh di sini tempatnya nih, gue kasih tahu ya, di depan sana tuh dulunya katanya bekas rumah kebakaran satu keluarga. Gue nyepelein bang, kebetulan nyepelein dengan kata-kata yang Santuy "Ya, guyonan gitulah ya. lu Iya, tahu iya, sendiri iya. di kedai gue yang Iya, lama tuh iya, kayak iya, gimana, iya, gue bilang iya, iya, gitu. iya. Dia udah sempet ngomong, bang hati-hati kalau ngucap. Iya, iya, iya. Ya maaf bercanda lah. But gue nih nyari tempat lain karena si Aisyah juga udah nggak cocok kan. Oke. Baru jalan berapa menit dari lokasi tersebut, lost, kecelakaan. Waduh. Kecelakaan. Dan itu posisinya bener-bener kayak ya udah gue nggak tahu, tiba-tiba nggak sadar aja, intinya gue di rumah sakit aja. Waduh. Di rumah sakit. Nggak apa-apa. Maaf, Nggak apa-apa. Ya, mohon maaf kalau suaranya ini ya Kajul, soalnya alatnya kurang proper. Iya, gua anak Tapi insya Allah kecil. kedengeran. Iya, anak kecil. Tapi insya Allah kedengeran. Iya. Ya gitu. Aisyah juga nggak sadar pada saat itu. Kebetulan dia Aku yang sadar. Oh, lo yang langsung bawain, maksudnya nyari pertolongan atau gimana gitu? Iya, karena kan aku posisi handphone dipegang kan sama aku. Handphone dipegang sama aku jatuh, terus pas aku pokoknya pegang benda-benda aku, terus aku lihat Raffi kan, Raffi tuh posisinya lagi Tengkurap, ya. Aku bangunin dong, kayak aku pas buka, mukanya tuh bener-bener berdarah. Ya Allah. Ada bekas lukanya Pi sampai sekarang? Alhamdulillah sih nggak ada sih. Oh, iya. Itu untungnya ya, alhamdulillahnya. Produknya apa? Skincare-nya apa? Terus lo jawab dong, cuman air wudhu kak. Iya, Masya Allah. Iya, masya Allah. Iya, lanjut. Cuman kayaknya di sini waktu itu nih, di sini luka Oh, gitu. lumayan dalam. Kalau ditekan sih masih agak Masih berasa sakit ya, ngilu ya. Ya udahlah gitu loh. kenang-kenangan. Dan itu aku Oh. panik dong, kayak akhirnya aku telepon teman aku yang baru ketemuan yang tadi. Iya, yang tadi Ditelepon nganterin nggak ya. bisa, akhirnya aku telepon teman dekat aku. Aku telepon Kak Popi, diangkat tuh sama Kak Popi, terus Kak Popi, lo kecelakaan di mana? Terus aku bilang di sini, teleponin tutup, pokoknya gue nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, Pokoknya iya. intinya lu yang kabarin teman-teman yang ada yang bisa kesini gitu. Oke, Akhirnya oke. Kak Popi manggil si nelpon si Tukul tuh yang si teman gue yang itu. Yang namanya Tukul. Iya. Oke. Dari situ kita dibawa ke rumah sakit. Baru
keluarga aku pada datang. Dan itu ya Allah, semoga berkah deh tuh yang nabrak deh. Semoga. Oh ditabrak, ya Allah. Mobil Mobil. kabur, berarti tabrak lari. Enggak kabur Lari sih enggak. Sebenarnya dia bertanggung jawab mau ngebawa gue ke rumah sakit. Cuma at least ketika gue nyampe IGD dan pada saat itu gue belum sadar dan kebetulan dia juga ditinggal nih. Jadi itu gua cuma yang gua inget tuh kalau nggak salah gua denger ya maksudnya denger suara gitu ada yang nolongin satu orang dan itu gua nggak tahu siapa gitu. Ini warga sekitar lah posisinya. Sampai akhirnya pas begitu dia udah sampai ya si yang nabrak itu udah cabut. Ya. Sampai yang nolongin itu tuh sampai bilang ke aku kayak Mbak maaf saya ditinggal sama Si orang itu yang saya nggak ada ongkos pulang karena dia bantuin kita bener-bener pure nggak bawa apa-apa. Iya. Oh iya mas aku gituin nih buat uang ongkos pulang karena kan itu lumayan jauh ya jaraknya lumayan nggak jauh banget cuman lumayan gitu naik angkot sekali mungkin. Oke, masih inget namanya siapa si masnya? Enggak ya? Itu bener-bener penampilannya tuh nggak nyangka banget aku. Itu penampilannya tuh yang kita lihat mungkin orang-orang pasti mikirnya Perspektifnya negatif. Tapi padahal aslinya baik banget. Ya kayak misalnya kita ngeliat bocah pang tapi pas kita deket ngobrol ternyata orangnya enak gitu ya. Oke, cuman di channel Kajul nih kalau nggak ada kejutan-kejutan kita panggilin mas-masnya. Waduh. Mas yang mana mas? Udah bantuin saya selamat gara-gara mas. Mas kalau nonton ini tuh ngucapin makasih Kamu tuh. kesini makan taichan lo sepuasnya sampai enak deh. Tuh dengerin tuh dari Bang Raffi tuh ya makasih banyak tuh mas tuh. Nah berarti pas sudah masuk ke dadah tuh teman-teman udah mau pulang duluan tuh. Alright. Thank you dadah. Nah terus masuk rumah sakit tuh berapa lama? Berarti kan selama itu kan udah tutup lama juga sebelum dapat di sini kan. Udah gitu pakai drama kecelakaan lagi bukan drama, memang musibah gitu kan cobaan. Itu sempat berapa lama tuh di rumah sakit si Raffi? Di rumah sakit sih enggak, cuman kita bener-bener sehari ditanganin, diobatin. Oh sisanya langsung ke rumah di pulang rumah. ya. Tapi di rumah bener-bener aku tuh nggak bisa naik motor, aku Oh, nggak bisa iya, jalan. iya. Raffi pun sama. Tapi ya? karena kan dia Iya, tangannya iya. kan Patah. Oh luka aja, nggak apa, cuman kesleo aja, kesleo ya, iya. Iya. Kakinya bener-bener. Ya kakinya. Allah. Ya udah kita bener-bener total libur. Oke, iklan. Terus oke deh recovery, oke deh kena musibah, udah sepi, udah sepi banget. Terus ada nyari tempat juga ada berbau mistis ala-ala lah gitulah ya. Saya nggak percaya tapi ya buktinya kejadian. Intinya ngomong jangan sekate-kate gitu ya. Nah benar. Terus nah sampai akhirnya ketemu di sini nih. Nah, atau ada cerita dulu sebelum ketemu di sini. Sorry nih kalau gua langsung potong gitu. Bebas aja sih. Enggak sih, Nggak cuma sih. pada saat itu memang bener-bener kayak udah bingung tuh. Udah hopeless lah ya kesannya. Hopeless lagi, hopeless banget, bener-bener kayak ini lanjut atau enggak nih Oke, gitu. oke. Dan Aisyahnya juga posisinya juga kok kerja aja lah. Oh, Cuma oke. kayak panik kan Iya, gitu. iya, Paniknya iya, lebih iya. kayak anjir, gue segini takutnya dia aja umur yang segini aja. Ibaratnya tuh susah banget nyari kerja gitu, apalagi gue gitu kan kak, anjir lah. Nah ini persingkat aja lah intinya. Nah kebetulan gue punya temen beberapa yang memang dia juga punya usaha makanan lah. Ya, gitu F&B kan. lah ya. F&B gitu ya, nanya-nanya dari mulut ke mulut segala macam dan alhamdulillahnya dikasih apa sih ya, dikasih jalan aja gitu sama Allah sampai akhirnya gue bisa dapet nih tempat yang awalnya gimana ya, gue nggak nyangka aja sih ternyata bisa deket banget dari Sedekat rumah. ini ya, kepleset Iya, nyampe ya sama rumah ya, gokil Cari ya. jauh-jauh Kalau sampai tahu kecelakaan istilahnya. kalau tahu dari dulu bakalan kayak gini sih mending ya udah sini aja lah gitu. Kayak gitu sih Om Bang. Bener sih. Tapi ya ceritanya bener-bener struggle banget ya, lo berdua ya. Struggle abis ya, lo berdua ya. Dan kalau boleh tahu, waktu buka di sini, ini jujur nih teman-teman, Kajul juga tahu nih tempat gara-gara story-nya teman Kajul. Waktu itu dia makan di sini, posting menu sate taichan. Sayang sih habis teman-teman ya. Kalau nggak kita bisa review-review ala-ala juga nih. Tapi Sorry, tadi ya. udah dapat bentonya udah dapat. Cuman taichannya the best, taichannya juga the best sih. Taichan terus gua japri tuh. Syak di mana tuh gitu? Depan rumah sakit Helsa, ya kan katanya. Lah,
deket rumah Mas kok katanya gitu kan ya, kampung hutan sini. Oh gitu ya, udah gue cari sama bini gue datang makan, gue cerita kan ya, gue tahu dari sini dari Aisyah gitu waktu itu ya. Nah itu kalau boleh tahu pas gue datang tuh, gue lupa inget, itu lu baru buka berapa lama tuh? Udah sebulan belum ya? Lupa inget ya? Iya, lupa. Kurang lebih kayaknya Baru berapa minggu ya? iya sih masih. Apa baru 2 minggu ya? Minggu kedua apa ya kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah iya baru banget lah. Kayak baru netes lah itu kan. Apa namanya tadi? Sebutan buat hanger apa? Hungry Friends. Berarti gue salah satu Hungry Friends yang awal di sini tuh. Membership sih gokil. Dapat VIP nanti Kajul nih. Dari Rasa Food. Iya. Gokil sih. Nah akhirnya pas udah di sini udah jalan 5 bulan ya kurang lebih ya. 5 bulan, kurang lebih 5 bulan. Dengan gue sering datang sini nongkrong yang cuman say hello doang, sampai akhirnya kita sempet deep talk ya, Vi. Iya. Deep talk ngobrol, deep talk tentang kehidupan, terus tiba-tiba denger nih dari 5 tahun perjuangan mereka teman-teman, mereka mau merit dong, insya Allah di bulan depan ya, kalau nggak salah insya Allah ya, bulan Juli. Ini Kajul syuting nih bulan Juni 2024 nih. Berarti bulan depan mereka mau melangsungkan pernikahan. Wah itu gokil banget sih, maksudnya perjuangan dari nol banget. Teman-teman ini pada kuliah, tapi juga ya zaman sekarang juga lagi susah gini, mereka menurunkan egonya, dibuang semuanya. Yang penting gue nyari kerjaan atau nyari penghasilan yang halal, mereka buka ini. Dan kalau teman-teman mau tahu, datang aja ke sini. Ini ramenya ngujubilah sih. Amin. Kalau hari Selasa apalagi baru buka, karena libur di hari Senin. Tuh jangan hari Senin ke sini teman-teman. Ntar udah pengen nyobain taichannya, pengen nyobain bento, tutup. Selasa. Selasa nih. Tadi aja rame banget nih. Asli rame banget nih. Sorry. Lo jalanin ini berdua. Lo pengen merit. Ini gue tanya soal realita aja ya. Ya. Once lo berdua merit, udah kepikiran belum saat kalian merit, terus Aisyah tekdung, terus punya anak, lu selama ini kan tandeman berdua nih, udah kepikiran? Either lu sekarang udah mulai set up tim ya, gua kan datang ke sini kan dari mulai lu berdua, ya kan sekarang udah punya tim gitu kan, yang gua doain biar semoga timnya tambah rame, semakin bisa bermanfaat, ya kan semakin kita bisa narik banyak karyawan kan semakin bermanfaat kan buat orang banyak ya kan. Tapi gue bicara realita, ini bulan depan bentar lagi. Once tiba-tiba itu kejadian, dan gue doain juga lu pengen punya keturunan dong, yang soleh dan soleha gitu kan. Amin. Ya Allah. Itu mesti dipikirin, Vi. Atau mungkin lu udah bisa ngejawabnya gitu. Berat ya pertanyaannya ya. Kalau gue sih untuk kepikiran enggak sih. Belum ada ya, let it flow aja ya. Let it flow sih. Iya, justru lo kaget gue tanya itu kan. Kaget banget lagi. Iya. Karena biasanya kalau tandeman usaha atau berkarya bareng lah, ya kan ada musisi yang kayak gitu juga. Once tiba-tiba si bininya tekdung, biasanya mereka ya kita sebut Endah Eresa misalnya. Ya. Cuman gua nggak ngikutin perkembangannya gitu ya. Once tekdung mereka kan biasanya kan duet-duet gitu kan. Nah, itu gimana gitu. Agak mengurangi gitu ya. Mungkin itu PR lo berdua buat cepat-cepat setup sistem kali ya, atau tim gitu ya. Mungkin teman-teman bisa kasih masukan juga sambil belajar nih kan, pengantin baru, calon pengantin baru. Tuh. Gitu bisa sharing apa sih ya? Masukan. Ya sharing-sharing aja, sharing santai. Buat yang pernah ngejalanin ini duluan. Tahun pertama tuh harus gimana, tahun kedua tuh harus gimana ya, walaupun memang masalahnya itu beda-beda, mungkin kita bisa synchronize lah. Ngambil ilmunya. Ketika lo ada masalah, gue bisa ngindarin ini kayak gitu. Karena kalau misalnya si Bang Raffi sama Mbak Aisyah ini nanya ke Kajul juga nggak bisa jawab. Iya dong, karena Kajul belum pernah ngalamin hal itu. Justru di sini kita cari tahu jawabannya, gitu PR Bang Raffi sama Aisyah nih. Tapi di luar dari itu, makasih banget nih udah ngizinin Kajul buat ngobrol-ngobrol santai nih. Ada pesen nggak buat pasangan-pasangan di luar sana nih dari Bang Raffi sama Mbak Aisyah yang lagi pengen banget kayak lagunya Hindia cincin gitu ya, yang lagi berjuang buat bener-bener menyatu gitu, mempersatukan kedua hatinya secara halal, secara legal. Dari perjuangan lo berdua nih, ada nggak
tips and tricks atau pesan-pesan deh buat teman-teman yang nonton. Aisyah dulu kali ya. Perempuan lah sekali-kali, mas cowok mulu dulu. Ini closing nih ya. Keren tuh. Intinya kalau kata orang kan kebanyakan usaha bareng pacar tuh gak bakal lama. Oke. Apa tuh? Iklan. Intinya kalau misalnya usaha bareng pacar itu komitmen. Oke. Dua-duanya harus turunin ego masing-masing. Betul. Pertama. Setuju sih. Terus juga jangan mikir kayak misalnya aku sama Raffi mau usaha atau kalian mau usaha, jangan mikir gue mau usaha yang keren nih mata temen-temen gue mau usaha sama temen-temen gue yang bagus tempatnya segala macam. Mulailah lo tuh dari nol dulu, lo benar-benar dari bawah biar nanti pas di atas lo ngerasain kalau di posisi bawah tuh kayak gimana ya. Sesuai dengan kesanggupan aja dulu gitu ya. Betul banget, daripada imajinasinya tinggi lo nggak bisa mencapai imajinasi itu, jadi nggak realisasi terus kan bareng pacarnya. Nah terus nanti kalau misalnya emang udah realisasi, balik lagi gua sama Raffi tuh bukan manusia yang sabar dua-duanya gitu, pasti ada dua-duanya yang di setiap Gesekan pasti terjadi lah ya. Banget. Intinya kan kita manusia kan pasti kan tempatnya salah gitu kan ya, bukan sempurna gitu. Betul banget. Ya terus itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Makanya harus kalau aku sih pribadi ya, nggak tahu Raffi, kalau aku mikirnya oh gue di sini buat cari uang, gue di sini tempat kerja, beda sama yang gue pacaran, hubungan pacaran, hubungan kerja. Tapi Setuju. ketika nyangkutin hubungan di pekerjaan itu bakal Ya, Iya. ada aja namanya dua kepala dijadiin satu ya. Oke. Kadang-kadang ya udah berantem pasti berantem, cuman ketika ada pelanggan ya lo harus tetap senyum, lo harus Profesional. tetap benar. Iya. Lo harus kerjain apa yang jadi orkes. Wah, keren sih teman-teman, keren sih. Kalau dari Raffi ada tambahan? Apa ya? Keren ya, Aisyah keren ya. Sama sih dengan Tapi dua-duanya keren. Lanjut. Yang penting jangan gengsi, itu sih kalau dari gua. Karena ya lo gengsi mau nyari apa, lo mau makan apa terus dari gengsi, bos, ya nggak sih? Kayak lo gengsi ya udah lo nggak bisa dapat duit, ujung-ujungnya apa? Larinya ke negatif. Entah itu apa lah, gue nggak tahu ya, gue nggak bisa ngomong lah di sini ya. Kayak gitu sih, maksudnya kayak ya udahlah, take it flow aja lo sih Om sih. Jalanin, kalau lu niat lo jalanin, dan kalau misalnya lo mau jalanin sama pasangan lo, ya itu dibicarakan baik-baik dulu dari awal. Bikin komitmen, bikin keputusan bersama bagaimana mengolah dari konsep dan segi keuangan segala macam, siapa yang akan megang dan nanti ngebaginya bagaimana segala macam, itu harus diomongin banget. Job desk-nya juga masing-masing ya. Iya, Tanggung jawab betul, ini gitu ya. betul. Iya. Hal sekecil apapun itu dibicarakan. Jangan pernah, kalaupun nanti lo umpet-umpetan, at the end entah kapanpun itu lo pasti bakalan ya ketahuan lah dari hal-hal yang kecil lagi. Oke. Raffi, Aisyah, makasih banget ya. Kita udah Kak Jul udah dibolehin nih buat ngobrol-ngobrol santuy dan di-sharing ke teman-teman. Mungkin segitu aja teman-teman. Oh iya, dari awal Kak Jul belum ngedoain nih teman-teman yang nonton. Buat yang nonton Kak Jul doain ya biar diperlancar segala urusannya, diberikan nikmat sehat. Amin. Paling gitu aja dari Kak Jul dan Raffi dan Aisyah. Selamat bertemu di konten Kak Jul selanjutnya. Yuk. Dadah, bye-bye.